Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ade dalam mata pelajaran fikih. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang sumber hukum Islam. Nah, dalam materi ini ada kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama yaitu kompetensi pengetahuan. Kalian harus mampu menganalisis sumber hukum Islam yang muttafaq dan yang mukhtalaf, yaitu yang tidak disepakati. Dalam kompetensi keterampilan, yang harus kalian kuasai adalah menyajikan hasil analisis berupa peta konsep tentang hukum Islam yang muttafaq, yaitu yang disepakati, dan yang mukhtalaf, yaitu yang tidak disepakati. Nah, di sini ada beberapa indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai. Pertama, kalian harus mampu mengidentifikasi sumber hukum yang muttafaq dan mukhtalaf. Kemudian, kalian harus bisa menjelaskan kedudukan sumber hukum yang muttafaq dan mukhtalaf. Lalu, menentukan prinsip dan peran sumber hukum yang muttafaq. Mengkategorikan ulama yang berhujjah pada sumber hukum yang mukhtalaf, serta harus mampu menyajikan contoh aplikasi penerapan sumber hukum yang muttafaq maupun yang mukhtalaf. Nah, sekarang kita perhatikan peta konsep untuk materi sumber hukum Islam. Jadi, bisa kita lihat bahwa pada peta konsep tersebut ada sumber hukum terbagi dua, yaitu yang disepakati dan yang diperselisihkan. Nah, untuk yang disepakati, di situ ada 4 bagian, mulai dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sementara sumber hukum Islam yang diperselisihkan itu ada 8. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sini adalah sumber hukum yang disepakati, atau istilahnya adalah muttafaq alaih. Urutannya seperti berikut, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kenapa dituliskan secara berurut? Artinya, jika sumber hukum itu tidak kita temui dalam Al-Quran, maka kita harus mencarinya di dalam hadis. Dan jika tidak ditemukan di dalam Al-Quran maupun hadis, maka carilah dalam ijma para ulama. Jika tidak, maka dilakukan ijtihad melalui qiyas. Sekarang kita bahas sumber hukum yang pertama, yaitu Al-Quran. Kita pasti semua sudah mengenal apa itu Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah sumber hukum kita yang paling utama. Dia adalah pedoman hidup kita. Apakah kamu tahu apa saja isi pokok Al-Quran? Kita lihat. Yang pertama adalah tauhid. Kemudian ibadah, akhlak, janji dan ancaman, serta kisah. Kemudian, bagaimana prinsip Al-Quran dalam menetapkan hukum? Jadi, ada 3 prinsip utama Al-Quran dalam menetapkan hukum. Pertama, dipastikan bahwa Al-Quran tidak pernah memberatkan ketika menetapkan hukum bagi manusia. Yang kedua, Al-Quran menyedikitkan beban bagi manusia. Jadi, hukum Al-Quran itu membuat beban hidup manusia semakin sedikit. Dan yang ketiga adalah bertahap. Jadi Al-Quran ketika menetapkan hukum, prosesnya dengan cara bertahap. Nanti bisa kita temukan ini dalam kasus penetapan haramnya hukum Homer. Kemudian, sumber hukum yang kedua yaitu hadis. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 3. Yang pertama, sebagai penjelas, atau istilahnya bayan tafsir. Yang kedua, fungsi hadis yaitu takkid, sebagai penguat. Dan yang ketiga adalah pembentuk hukum baru atau tasyri'. Selanjutnya, sumber hukum yang ketiga adalah ijma. Apakah ijma itu? Ijma adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Ingat, kata kuncinya ada 2. 1, kesepakatan para ulama. Yang kedua, terjadinya setelah Nabi Muhammad meninggal. Jadi, tidak ada ijma sebelum Nabi Muhammad wafat. Nah, ijma ini terbagi 2, yaitu ijma shorih dan ijma sukuti. Yang keempat adalah qiyas.
Kias artinya menyamakan hukum satu perkara yang belum ada hukumnya dengan satu perkara yang telah ada hukumnya. Karena apa? Karena memiliki persamaan sifat atau ilat. Macam-macamnya bisa dilihat, ada aulawi, musawi, adna, dilalah, dan syibi. Rukun ijma, rukun kias ada 6. Yang pertama al-aslu, yaitu perkara yang sudah ada hukumnya. Yang kedua al-far'u, yaitu satu masalah yang membutuhkan status hukum yang baru. Yang ketiga adalah hukum al-aslu, hukum yang bisa kita lihat baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Kemudian hukum al-far'u, inilah yang harus kita cari. Dan yang terakhir adalah ilat, artinya persamaan sifat. Nah, baik, setelah mendengar penjelasan Ibu, silahkan kalian mengisi evaluasi seperti yang bisa dilihat. Yang pertama, kalian tuliskan macam-macam sumber hukum Islam yang disepakati. Yang kedua, jelaskan prinsip Al-Quran dalam menetapkan hukum. Soal yang ketiga, carilah contoh ayat yang sesuai dengan isi pokok Al-Quran. Jadi isi pokok ada 6, masing-masing dicari salah satu contoh ayatnya. Kemudian jelaskan pengertian ijma dan jelaskan macam-macam kias. Demikian, silahkan kalian selesaikan evaluasi kalian, kemudian dikumpulkan di dalam LMS e-learning yang telah sudah disediakan untuk kalian. Ibu beri waktu 2 hari untuk penyelesaian evaluasi ini. Demikian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.